Baik, selamat pagi Ibu. Di sini saya akan menjelaskan soal latihan yang berikut tentang statement if. Di sini seperti biasa kita munculkan editor untuk pengerjaannya. Di sini tugas yang pertama kita diminta untuk menentukan apakah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Seperti biasa, CLC, clear all. Di sini saya ambil bilangan P, itu sama dengan inputan untuk nilai atau sebuah bilangan. Oke. Setelah itu di sini jika atau if rem P, 2 dengan 0 ini terjadi ketika dia merupakan bilangan genap. This bilangan yang ada merupakan bilangan genap. Oke, di sini saya menggunakan dua perintahnya yaitu if, else, dan juga and. Else, jika dia di luar dari P, 2 sama dengan 0, itu merupakan bilangan ganjil. This bilangan yang ada merupakan bilangan ganjil. Setelah itu n. Tinggal kita simpan. Kita simpan dengan nama yang sudah ditentukan, yaitu latihan if genap ganjil. Genap ganjil. Kita save. Oke. Sini kita masukkan sebuah bilangan. Misalnya yang kita masukkan bilangannya yaitu bilangan 10. Dia langsung merupakan bilangan yang ada atau bilangan 10 ini merupakan bilangan genap. Coba kita running lagi. Misalnya yang kita masukkan adalah 13. Dia langsung muncul bilangan yang dimasukkan adalah ganjil. Oke, jadi seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan kepada soal yang berikut. Sebelum itu saya clear all ini. Oke, soal yang berikut kita diminta untuk buatlah program yang dapat menentukan seseorang lulus atau tidak lulus suatu pelatihan berdasarkan rata-rata nilai dari 5 materi. Jika rata-rata nilai orang itu adalah 80, maka dinyatakan lulus. Namun jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, kita mulai yang pertama. Seperti biasa, editor. Munculkan editor, edit. Oke, CLC, clear all. Setelah itu misalkan P sama dengan input ini, karena di situ ada 5 nilai rata-rata. 5 nilai rata-rata nilai dari 5 materi. Jadi di sini saya ambil beberapa variabel. Misalkan P ini kita input dengan nilai pertama.
nilai materi pertama. Nilai materi pertama. Dengan tanda koma, Q sama dengan input nilai materi kedua. Setelah R sama dengan input nilai materi ketiga. Setelah itu PQRS itu sama dengan input nilai materi keempat. Oke. T sama dengan input dari nilai materi kelima. Oke, jadi tinggal kita masukkan rata-rata itu sama dengan penulisan rata-ratanya. Rata-rata sama dengan P tambah Q tambah R tambah S tambah T dibagi dengan 5. Ingat tanda titik koma. Setelah itu kita buat perintah this untuk munculkan nilai rata-rata sama dengan berapa. Oke, setelah itu kita display lagi untuk memunculkan hasilnya rata-ratanya. Itu rata-rata. Oke. Setelah itu, jika tadi di situ diperintahkan jika nilainya 80 maka dinyatakan lulus, namun jika tidak dinyatakan di bawah dari 80 dinyatakan tidak lulus. Jadi jika rata-rata lebih besar sama dengan 80, dia dinyatakan orang tersebut dinyatakan lulus. Setelah itu kita pakai perintah yang berikut, else. Orang tersebut dinyatakan tidak lulus. Orang tersebut dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Ini lulus. Oke, tinggal kita end. Oke. Kita save. Di sini diperintahkan kita save dengan nama latihan
latihan if nilai lulus. Oke, kita save. Ya, misal nilai materi pertama yaitu 50, kedua 60, ketiga 70, keempat 80, yang kelima 90. Oke. Di sini rata-rata. Oke, di sini ada salah penulisan. Kita save. Kita running kembali. Oke. 60, 70, 80, 90, 95. Ratanya 319. Maka orang tersebut dinyatakan lulus. Coba kita running kembali. Oke. Kita running lagi. Misalnya nilai materi pertama 40, kedua 45, ketiganya 30, keempat 35, kelima 60. Oke, masih dinyatakan lulus karena nilainya di atas. Coba kita running lagi. Misalnya ini 10, 10, 10, 15, 10. Ya, ini dia dinyatakan tidak lulus. Kalau nilai rata-ratanya di bawah. Karena di sini rata-ratanya hanya 47. Maka sekian untuk soal yang kedua. Kita kerjakan all CLC. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Buatlah program sederhana untuk mengkonversi ke dalam bentuk huruf. Kriterianya adalah jika nilai 100 sampai 80 A, 79 sampai 60 B, 59 sampai 50 itu C, 49 sampai 40 D, di bawah dari 40 itu E. Oke, seperti biasa, editor. Oke. CLC, clear all. CLC, clear all. Setelah itu, misalkan kita punya satu variabel tertentu, misalnya variabelnya itu R, itu sama dengan input nilai angka. Oke. Setelah itu, jika R lebih besar atau sama dengan 80, itu nilainya A. Nilai huruf itu sama dengan A. Setelah itu kita pakai perintahnya itu if, else if, dan and. Else if R-nya lebih besar sama dengan 60, itu nilai hurufnya itu sama dengan B. Else if lagi, else if R-nya lebih besar sama dengan 50, itu sama dengan nilai hurufnya